Nah, kuliah kita terakhir itu membahas sistem persamaan diferensial ini. Dengan contohnya ini, itu menghasilkan nilai eigen yang dua-duanya positif. Ini saya ulang lagi di video, cuma eh, step-stepnya di video, detailnya dikurangi itu ya. Karena kita lebih memahami interpretasinya. Dan kalau dua-duanya positif, lambdanya dia bersifat nodes yang menjauh dari titik 00. Titik 00 itu titik kesetimbangannya ya. Oke. Berikutnya itu adalah yang masih nodes, tapi nilai eigennya dua-duanya negatif. Nah, ini nggak akan saya jelaskan detail, dilihat aja di video rekamannya, karena ini gambarnya persis sama dengan yang sebelumnya, cuma sekarang arah panahnya jadi apa? Perubahan jumlah nilai X1 dan X2 itu semua mengarah ke titik 00. Kenapa demikian? Karena ini negatif. Ini negatif. Kalau T-nya membesar, ya ini menuju 0, ini juga menuju 0. Gitu ya. Oke, jadi begitu. Nah, yang ini menuju 0-nya lebih cepat ketimbang yang ini. Jadi yang ini yang dominan. Jadi solusi-solusinya akan lama-lama sejajar atau mendekati vektor eigen yang ini. Nah, kalau mendekati dari manapun arahnya, itu maka titik 00-nya itu stabil global gitu ya. Nah, saya akan membahas sekarang lebih ke satu pasal lagi aplikasinya. Aplikasinya itu bab 10.3 mengenai ini metapopulation. Ada juga nanti yang apa sel darah putih itu pokoknya. Nah, yang itu nggak ikut lah, pokoknya hanya yang ikut semester ini hanya yang metapopulation. Ceritanya sebagai berikut. Nah, bentar-bentar ada yang nanya. Hmm. Nah, ini penerapan ini juga sama aja dengan yang sebelumnya. Eh, artinya berupa sebenarnya contoh cuma masalah real gitu ya. Coba kita baca. Koloni gajah terbagi atas dua subpopulasi. Sebut koloni A dan koloni B. Sebenarnya lebih ke tempat tinggalnya gitu ya di hutan. Ada kampung A dan kampung B gitu. Dua-duanya gajah sama. Jadi ini hidup di daerah terpisah, kampung A dan kampung B. Nah, tetapi kadang-kadang ada perpindahan individu dari kelompok A ke kelompok B atau dari kampung A ke kelompok B atau sebaliknya. Coba. Nah, misalkan XA dan XB menyatakan jumlah individu dari masing-masing kelompok. Jadi bayangannya kalau saya gambarkan ini ada kelompok A, ini ada kelompok B ya, di hutan ya dua-duanya. Nah, jumlahnya yang kelompok A itu sebesar XA, yang B itu sebesar XB, jumlah populasi gajahnya. Nah, kemudian kadang ada yang pindah dari A ke B, ada yang pindah dari B ke A. Kemudian A sendiri punya laju pertumbuhan, ya beranak atau ada yang mati, populasi B juga punya laju pertumbuhan sendiri ya. Nah, jadi modelnya sebagai berikut. Saya buka dulu bawahnya. Yang ini jangan dilihat dulu. Nah, jangan dilihat dulu ini ya. Saya coret nanti dihapus lagi. Nah, R RI itu maksudnya RA dan RB masing-masing ya. RI contohnya RA aja. RA adalah laju pertumbuhan per kapita subpopulasi ke yang A ya. RA itu. Jadi laju pertumbuhan
per kapita dari gajah di kampung A itu adalah laju perubahan atau laju pertumbuhan adalah sebanding dengan jumlah gajah saat itu jadinya ya. Nah, oke. Seperti model pertumbuhan eksponensial yang dulu pernah kita bahas yang bentuknya DY DT sama dengan K kali Y. Ya, sekarang objeknya Y-nya diganti jumlah populasi gajah. Demikian juga gajah di area B, laju pertumbuhannya sebanding dengan jumlah gajah saat itu. Nah, RA dan RB ini disebut laju pertumbuhan per kapita. Kenapa? Kalau saya bagi dengan apa XA kedua ruas, ini kalau dibagi XA menjadi RA aja, itu menyatakan laju pertumbuhan per satu individu, gitu ya. Kalau ada sebanyak ini individunya, ya laju pertumbuhan per satu individu kali jumlah populasi. Tentu saja di model seperti ini, XA dan XB menyatakan populasi gajah betina saja. Kalau jantan masa ada laju pertumbuhannya gitu ya. Oke, nah baru saya buka yang ini. Sekarang ada tambahan ini. Nah, oke. Sekarang yang dimaksud MA itu adalah laju perpindahan per kapita dari subpopulasi A ke populasi B. Jadi gini gambarannya. Ini ada di kampung A, ini ada di kampung B, populasinya ini XA. Ini jumlah populasinya XB. Nah, kalau terjadi migrasi dari kampung A ke kampung B, maka ini jumlahnya berkurang sebesar ini. Laju per kapita MA kali jumlah populasi di A. Ya, karena kenapa minus? Berkurang dari kampung A pindah ke kampung B. Sebanyak, bayangkannya, sebuah faktor kali jumlah populasi A. Makin banyak populasi A, makin banyak yang migrasi. Itu ya. Jadi MA-nya konstanta, itu yang menyatakan laju perpindahan per satu individu. Nah, kemudian yang ini saya tutup dulu. Saya paham. Kemudian kalau jadi ini yang laju tambahan populasi A itu adalah laju yang lahir dikurangi yang pindah. Masuk akal kan ya? Nah, terhadap gajah di kelompok B, laju perubahannya adalah laju pertambahan karena gajah B sendiri itu ya, kelahirannya ataupun kematiannya terserah, ditambah yang migrasi dari A. Ya, pasti ini sama jumlahnya. Dari kelompok A pindah ke kelompok B jadi ditambah ini. Kalau ini dikurang. Sedangkan ada lagi indeksnya MB. MB itu sebaliknya. Yang pindah dari kelompok B ke kelompok A. Nah, kalau pindah dari kelompok B ke kelompok A, ya gajah di kelompok A bertambah sebesar ini. Laju perpindahan per kapita kali jumlah populasi di B. Terhadap kelompok B, ini berkurang. Ini pasti sama dengan ini. Ini pindah dari B ke A. Ya, yang di B berkurang sebesar ini. Oke, ceritanya sampai situ dulu. Dipahami atau... Oke, lanjut. Ini populer nih di ujian kalau Pak Oke yang bikin. Diagram berikut menggambarkan model dengan RA-nya 1, RB-nya min 2. Ya ini negatif berarti gajahnya lebih banyak yang mati itu ya daripada yang lahir. MA-nya 2, MB-nya 0. Nah, jadi digambar. Hati-hati ini bukan bukan uh, matrik diagram yang waktu matrik Leslie itu ya. Bukan, bukan. Ini
yang jadi matriks itu tinggal disalin satu ke dua itu yang pertumbuhan per kelompok umur bukan ya. Ini hanya diagram biasa aja. Ini gajah di kelompok A, ini gajah di kelompok B. Nah, kita lihat dulu ini RA-nya satu. Artinya gajah di kelompok A laju pertumbuhannya satu, laju pertumbuhan per kapitanya ya. Jadi dia dari sini masuk ke sini lahir gitu. Di kelompok B ini RB-nya -2. Kalau -2 kemana? Nggak masuk lagi, berkurang ya keluar gitu, mati. Dia pergi ke akhirat gitu ya. Banyak yang mati lah, katakan yang mati 10, yang lahir cuma 3 gitu. Nah, lajunya kan negatif. Kemudian tadi MA. MA itu gajah yang pindah dari kelompok A ke kelompok B. Ya, laju perpindahan gajah dari kelompok A ke B. 2. Nah, dari sini saya gambarkan 2. Ya. Dari kelompok B ke kelompok A mana? Yaitu MB. 0, nggak ada. Nah, diagramnya seperti itu ya. Tapi yang penting kita mau membentuk matriksnya. Nah, matriksnya seperti ini. Ini nggak terlalu penting, yang penting ini. DXA DT, tadi RA-nya 1 kali XA, dikurangi MA-nya 2. Ditambah MB-nya 0 di contoh kita. Demikian juga ini masukkan, RB-nya sekian, MB-nya 0, nggak ada ini. Yang ininya ada tadi, 2. Oke? Nah, ini akan kita bentuk menjadi sistem persamaan diferensial kayak di bab atau di pasal sebelumnya. Jadilah ditulis seperti ini. Tinggal salin aja ini. Mana yang XA? Ini yang XA berarti kalau saya sederhanakan dulu, minus XA ditambah 0XB itu ya. Yang ini XA-nya mana? 2XA min 2XB. Jadi matriksnya tinggal ini aja. Min 1, 0, 2, min 2. Min 1, 0, 2, min 2. Kemudian di sini diberikan juga kondisi awal pada saat awal pengamatan, sebut aja T-nya 0, waktunya 0, itu jumlah dari masing-masing kelompok, XA-nya 100, XB-nya 50. Jadi di sini yang dimaksud X ini itu adalah vektor yang menyatakan jumlah populasi gajah A, populasi gajah B. Gitu ya. Nah, udah ini sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya. Mencari solusinya. Saya pengen tahu X T-nya gitu ya. Atau pengen tahu XA dengan berjalannya waktu berapa. XB dengan berjalannya waktu berapa. Ya kayak kemarin. Kita harus nyari pasangan eigennya. Ini kalau dicari nilai eigennya -2 dan -1, vektor eigennya ini masing-masing. Kelipatannya sebenarnya vektor eigen tuh kelipatan. Kalau persis itu ada T-nya. T-nya bilangan real nggak boleh 0. Ini ada T-nya. T-nya bilangan real, T-nya nggak boleh 0 gitu ya. Sama yang kanan juga. Karena vektor eigen tuh, kalau kita udah ketemu satu vektor eigen, semua kelipatannya ya vektor eigen. Asal jangan vektor 0. Solusinya apa kemarin? Tinggal C1 E pangkat lambda 1 T kali vektor 1. Tambah C2 E pangkat lambda 2 T vektor 2. Begitu? Nah, kita mau gambar. Oh, saya mau pakai dulu syarat awalnya ini untuk ngilangin C-nya. Dari syarat awal yang diberikan, saya masukkan ini T-nya 0. T-nya 0, masukkan di sini 0. Ini juga 0 menjadi
C1 ini E pangkat 0, 1 ya. Ini E pangkat 0 juga 1. C1 kali ini tambah C2 kali ini. Nggak usah dibentuk matriks ini sebenarnya. Sama dengan 150. Jadi kalau ini baca yang atas, C1 kali 0 ditambah C2 kali 1, 100. C2-nya berarti 100. Saya nggak pakai yang ini. Ini nggak terlalu perlu, langsung aja dari situ. Yang ini, C1 kali 1 tambah 2C2, 50. C2-nya bisa dihitung. C1-nya dari baris pertama tadi 100. Kok C-nya? Salah. C2-nya yang 100 ya tadi. 0C1 tambah 1C2 sama dengan 100. C1-nya dihitung dari yang baris kedua. Oke. Jadi ini solusi khusus. Solusi khusus itu artinya solusi yang memenuhi kondisi awal, udah nggak ada konstantanya. Nah, kita lihat nilai eigennya dua-duanya negatif. Berarti ini nanti titik kesetimbangannya yaitu 0,0 bersifat nodes dan menuju ke dia gitu ya, kurva-kurva solusinya. Oke. Nah, kita gambar kurva-kurva solusinya. Coba saya gambar di sini aja dulu. Cuma kalau mau menggambar ini, jangan lupa menghitung nol lainnya. Gimana ngitung nol lainnya? Diingatkan kembali dari sini. Ini kan A, D, sorry. Nol lainnya dihitung dari, ini persamaan ini saya tulis di kanan, dxa, dt, dxb, dt gitu ya. Itu kan vektor yang harus kita sama dengan min 1, 0, 2 min 2 kali XA, XB. Kalikan ini matriksnya. Jadi min 1 XA ditambah 0 XB, ya min 1 XA aja. Nah, dibuat 0. Karena nilai apa X1 0 lain nanti dxa per dt dibuat 0. Ketemu garisnya apa? Min XA sama dengan 0. Atau XA-nya 0 gitu ya. Udah nggak saya detailkan lagi. Nah, XA-nya sama 0 tuh ini. Ini XA 0 lain kalau dihitung ya, yang merah ini. Ya, kalian hitunglah. Ngitung 0 lain nggak bisa ya. Ini XA 0 lain. Kalau di depan X1, X2 ini. Yang yang XB 0 lainnya coba saya hitung di sini. Barisnya. Yang baris kedua, matriks kali vektor ini. 2XA min 2XB sama dibuat 0. Karena dxb dt-nya 0. XB 0 lain tuh. Jadi garis XB sama dengan XA. Masa XB sama dengan XA. Gitu ya. Sebentar, pause dulu. Ada perlu saya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi ini garis X20 klien. Atau Y sama X gitu ya. X. Nah, ini adalah garis ini. Ya. X. B sama XA. Ini saya kasih warna biru. Ini adalah X. B0 klien. Nah, kemudian nilai eigennya kita vektor eigennya juga kita gambar tadi. Vektor eigennya adalah 0,1 dan 1,2. Mana 0,1? 0,1 vektornya di sini ya. Di sumbu ini. Jangan biru lagi. Vektor eigen saya gambar coklat itu. Tapi paling ini. Vektor 0,1 aja gambar ini. Vektor eigen ini. 0,1 sama 1,2. 0,1 ini dan kelipatannya. Kenapa ke bawah nggak digambar? Karena ini udah terapan namanya populasi gajah.
nanti nggak mungkin negatif gajahnya. Gitu ya. Jadi hanya yang positif aja, yang kuadran satu. Nggak mungkin di kuadran dua, nanti gajah A negatif, masa gitu. Kalau di bawah sini, gajah B negatif. Nggak, jadi hanya yang XA dan XB-nya positif aja. Oke, tadi satu lagi, vektor eigennya. Lupa saya. 1,2. 1,2 itu ya kalau digambar yang ini. Ini vektor eigen 2. V2 ini V1, V1 ya kebetulan bersamaan dengan X-anul kliennya. Biarin aja. Sudah, dari situ kita gambar kurva-kurva solusinya. Kita lihat lambdanya dua-duanya negatif. Ya. Jadi kalau dimulai katakan dari salah satu titik di sini nih. Dimulai dari sini, dia akan mendekati titik 00 gitu ya. Nah, kalau dia memotong XB null client, ya, berarti DXB DT-nya 0. Nah, dia harus horizontal di sini. Motongnya harus horizontal. Sorry, yang bawah ini. Horizontal. Dan selanjutnya menuju 00, tidak boleh memotong vektor eigen ya. Jadi dia akan lama-lama sejajar yang ini. Ini pasti yang dominan nih. Kita lihat tadi benar nggak yang dominan? Benar, ini min 2, ini min 1 lebih gede lambdanya. Jadi solusinya akan sejajar dengan vektor ini. Nggak harus mendekati ya, sejajar aja. Ya, mendekati boleh. Yang dari sini juga sama. Kalau mulai dari sini, nggak mungkin nyebrang ke sana karena harus apa? Mendekati vektor eigen yang ini yang dominan menuju 00. Jadi solusinya ya gitu, menuju 00. Dan lama-lama sejajar dengan vektor eigen ini. Dilihat di videonya ya detailnya. Yang ini sih nggak saya bikinkan videonya, tapi sama aja dengan yang di video. Oke. Nah, saya hapus lagi ya yang saya coret-coret barusan. Kecuali ini mungkin penting tulisan. Ini X20. Ini vektor eigen yang kedua. Ini vektor eigen yang pertama di sana. Gitu ya. V1 dan semua kelipatannya. Nah, yang merah itu apa? Yang memenuhi kondisi awal. Lihat. Awalnya 150. XA-nya 100, XB-nya 50. Jadi awalnya ini. XA-nya 100, XB-nya 50. Nah, di sini. Jadi awalnya di sini. Situ. Kurva solusinya sama aja ngikuti kayak yang biru. Kalau memotong X20 Klein, maka dia akan eh, di sini akan apa? Horizontal sana. Mungkin nggak? Coba ya, kalau saya tanya mungkin nggak? Ah, menuju nolnya gini aja. Nah, itu nggak mungkin. Harus memotong yang ini. Kenapa? Karena harus mendekati atau sejajar dengan vektor eigen yang dominan. Gitu ya. Kalau kalau ke sini, ya ini sejajar vektor eigen yang dominan. Dia juga sejajar dengan yang ini. Tapi kan akhirnya nggak mendekati 00. Kalau mendekati 00, pasti dia nyebrang dulu dari manapun ke memotong X20 Klein, terus mendekati. Nah, gitu. Ya. Jadi kita lihat semua garisnya ini memotong dulu ini tegak, kemudian mendekati vektor eigen yang dominan. Sebenarnya cukup sejajar ya. Nah, berikutnya saya mau menggambar kurva solusi dari masing-masing eh, populasi gajah A dan gajah B terhadap waktu. Jadi saya mau menggambar ini.
Ini T, ini yang pertama X gajah A. Tinggal ikuti aja. Ini hanya untuk satu kurva ya, nggak bisa banyak kurva gini. Ini kurva yang diberi kondisi awal, diikuti. Gimana nilai XA-nya? Awalnya XA-nya 100. 100. Kemudian dia naik, kemudian turun ke 0. Sorry. Nggak naik. Turun terus. Karena XA ini ngelihatnya horizontal. Ini arah horizontal ke kiri terus. Berarti turun. Dan akhirnya menuju 0. Jadi grafik yang XA begitu populasinya. Asimptotik ke 0. Kalau yang XB, saya pakai warna lain. Yang XB ya. Oke, pakai warna merah. Jadi sumbunya sekarang XB. XB itu jumlah populasi gajah B. Lihatnya vertikal. Kalau vertikal ini naik dulu, baru turun. Naik awalnya berapa? 50 tadi. Awalnya 50, naik menjadi sekitar 70. Ini tingginya kita kira 70 lah gitu ya. Naik sekitar ke 70, kemudian turun asimptotik ke 0. Turun. Nah, gitu ya. Kira-kira. Oke. Berapa T-nya persisnya nggak tahu. Pokoknya dengan berjalannya waktu naik dulu, kemudian turun. Ini asimptotik ke 0 juga. Yang bagusnya ini gambarnya. Nah, gitu. Oh ya, motong dia. Motong atau enggak tergantung grafik yang XA-nya tadi. Jadi kalau ditanya sumbunya mana? Kalau untuk yang grafik XA, ya sumbu tegaknya itu XA. Kalau untuk grafik yang XB, sumbu tegaknya itu si XB. Dan ini dua-duanya nilai eigennya negatif, jadi dia stabil global. Nah, sampai situ dulu. Jadi itu kita udah bisa menggambar kurva-kurva solusinya, kemudian juga masing-masing solusi terhadap T, dan paling yang perlu diketahui lebih lanjut, biasanya ditanyakan bagaimana perilaku solusi untuk jangka waktu panjang, jadi T-nya besar. Nah, untuk jangka waktu panjang, yang ini lebih cepat 0 ketimbang yang ini. Jadi kalau T-nya besar sekali, cenderung solusi didominasi yang ini. Ya ini yang dominan ya, yang lambdanya lebih besar, meskipun dua-duanya negatif. Yang ini seolah untuk jangka waktu panjang 0, ini juga kecil tapi masih lebih gede dari yang ini. Jadi solusinya akan sejajar dengan vektor eigen yang 1, 2. Begitu. Nah, kalau dilihat di diktatnya, setelah ini ada ini. Ini membahas sel itu ya, yang apa? Sel darah putih lah sebenarnya yang untuk eh, apa? Nolak penyakit. Tetapi untuk semester ini nanti kalian nggak perlu pelajari, nggak ikut bahan. Jadi terapannya hanya satu aja ini realnya. Nah, ini adalah mengakhiri perkuliahan kita di semester 2 ini. Oke. Nah, bagian terakhir sekarang kita akan bahas tutorial 10, membahas mengenai sistem persamaan diferensial. Untuk tutorial 10 ini sudah tidak ada PR, sudah tidak ada yang ditandai. Jadi kita lihat aja ya, bareng-bareng kalian nanti milih. Sebagai contoh, soal nomor 1 saya akan bahas semua. Coba kita lihat. Ini populer keluar juga untuk soal PG.
Coba kita baca pelan-pelan. Oh, saya crop ya supaya bisa dicoret-coret. Nah, untuk sistem persamaan diferensial A sampai D, tentukan yang merupakan I1, I2, atau I3. I1 itu apa? Sistem persamaan diferensial yang otonom dan tak otonom. Satu persatu dulu aja. Otonom dan tak otonom. Yang ke satu, otonom tidak? Siapa yang mau jawab? Eh, internetnya mati ya? Masih jalan nggak? Masih, Pak, masih jalan. Oh, di sini ada message internetnya tadi error. Oke, nah untuk yang ke satu, yang otonom tuh apa sih? Lupa. Yaitu apa? Lupa. Baik, saya buka lagi teorinya supaya ingat. Oke, persamaan diferensial itu bila apa? Ini A-nya tidak memuat T, jadi yang dikalikan ke X1 dan X2 tidak memuat T, ininya juga tidak memuat T. Kita lihat contoh kita. Nah, ini apa? Memuat T ini. Nah, tidak otonom ya. Ini penyebabnya. Tidak otonom. PO saya tulisnya ya. Yang kedua, ini gimana sih? Oh, ini. Oh, hati-hati kalau baca gini. Baca gini ya. Ini ada X, ada Y, ada Z. Variabelnya itu X, bukan T lagi. Karena diturunkan terhadap X. Fungsinya, jadi kalau dilihat di sini lagi, yang di sininya ada Y sama Z turunan ke X ya, di yang kedua. Jadi variabel bebasnya X, fungsinya tuh Y dan Z untuk yang ini. Nah, kalau otonom, maka turunan Y dan turunan Z di sininya nggak memuat lagi X. Ini memuat X. Jadi tidak otonom juga. Ya. Jadi nggak boleh memuat variabel bebasnya. Kalau ini, variabelnya ini terhadap Y dan Z. Variabel bebasnya T. Nah, muncul T nggak di persamaannya? Turunannya. Nggak memuat T. Nggak memuat T. Maka ini otonom. Yang ini, nggak ada T-nya, nggak ada T-nya. Nah, otonom. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, sistem persamaan diferensial yang linier dan tak linier. Kalau linier itu kita lihat ini, linier ya. Ininya apa? Ah, hanya kalau ditulis pangkat satu dalam X1 dan pangkat satu dalam X2 juga. Itu linier ya. Boleh ada T di sini, A1 satunya boleh ada T. Kalau nggak otonom ya ada T-nya. Tapi linier dia. Linier itu terhadap fungsinya. Fungsinya ini harus pangkat satu dua-duanya. Dan nggak boleh ada perkalian X1 dengan X2. Oke, kita lihat. Ini. eh Linear ya, XY. Ini linear juga, meskipun ada T-nya. Karena Y-nya pangkat satu, X-nya pangkat satu. Ini linear. Linear ya. Boleh ada T-nya, kenapa? Karena kita lihat yang linear ini. Eh, Mana? Ya ini persamaan diferensial linear. Boleh ininya. X1 kali ini sebuah fungsi T, boleh. Kayak di sini. Ini. Ya, Y kali fungsi T. Ya, Y-nya yang kali T. Linear nggak ini? Yang berikutnya? Linear.
Ini X dan Z pangkat satu linier. Nah, kemudian ini variabel bebasnya T. Kita lihat fungsinya Y dan Z. Y dan Z-nya ada perkalian. Tidak linier. Ini fungsinya Y dan Z. Y-nya pangkat satu, Z-nya nggak muncul, biarin aja. Ini juga hanya pangkat satu, Z dan Y-nya jadi linier. Jika termasuk linier, tentukan yang homogen dan tak homogen. Yang linier ya. Yang linier termasuk homogen atau tidak homogen. Ini yang linier. Nah, ini homogen tidak? Homogen itu apa? Kita lihat. Tidak ada fungsi T yang berdiri sendiri. Fungsi T-nya terkait dengan X1 dan X2 aja, kalaupun ada itu ya. Nah, kembali ke sini. Homogen tidak? Homogen ya, nggak ada fungsi T yang berdiri sendiri. Ini homogen. Ini ada di variabelnya X tadi. Ada variabel bebas yang berdiri sendiri. Tidak homogen. Yang ini, variabel bebasnya T. Ada nggak fungsi T yang berdiri sendiri di sini? Tidak ada. Homogen. Enggak. Ini mah tidak linear, enggak ditanyakan. Yang linear aja. Yang linear. Ini ada fungsi T yang berdiri sendiri. Ada. Fungsi T-nya konstanta di sini. Nah, ada konstanta. Sedangkan kalau yang homogen, bukan fungsi T berdiri sendiri. Nggak boleh ada ini. Baik konstanta juga nggak boleh ya. Jadi fungsi T-nya boleh ada T-nya, boleh konstanta. Kalau ada nilainya ini, maka dia tidak homogen. Nah, yang ini tidak homogen. Ada fungsi dua ini. Ini tidak homogen. Kalau homogen tuh hanya ada X dan Y aja koefisiennya. Kalau di sini Y dan Z saja. Ya. Karena fungsinya Y dan Z. Agak memusingkan ya. Nanti dilihat lagi. Dan diulang lagi videonya. Oke, next. Dua. Coba saya tanya. Saya jawab satu biji aja. Mau yang mana? Kalau nggak ada yang tanya, di skip sama saya. Silahkan. Siapa aja? Yang C gimana, Pak? Boleh. Yang C ya. Oke, saya crop dulu ininya. Soalnya sama, hampir sama aja semua. Jadi saya bahas satu juga cukup. Tuliskan sebenarnya dalam bentuk matriks yang C. Nah, saya tulis dulu gini, deh. Dijajar dulu. Supaya koefisien X-nya saya tulis, koefisien Y-nya saya tulis. Sin T kali Y. Supaya ininya berbentuk X, Y. Kalau ada tambahan lagi, yang nggak ada X, Y-nya ya tulis di sini. Kemudian yang DY, DT-nya. DT sama dengan, kagok ini posisi nulisnya. Saya susun yang X dulu, ditambah Y. Nah, maka dalam bentuk matriks ini, valen dengan dx dt dy dt sama dengan matriksnya tinggal koefisien x dan y-nya salin 2 min sin t, bukan dikurangi ya matriks ini, min sin t, kemudian min 1 kali xy gitu ya. Biarin aja ada min sin t-nya. Kita memang ke belakang nggak membahas yang ininya ada fungsinya, hanya yang konstanta. Tapi kalau persamaan diferensialnya gini ya, bentuk matriksnya gini. Kalau ini sering disebut sebagai dx dt sebagai vektor. Ini a, ini x ya.
Cuma begitu, semua sama ya. Oke. Bonus lah. Satu lagi yang D. Soalnya ada embel-embelnya yang D. DX, DT, saya susun lagi. Yang X dulu, min 3T. DY, DT sama dengan min X tambah Y. Saya tukar supaya X di depan. Nah, ini menjadi DX, DT, DY, DT. A-nya apa? A-nya tuh yang koefisien X dan Y. 1, 4 min 1, 1 kali XY ditambah yang nggak ada XY-nya ini min 3T yang bawah tambahannya 0 gitu ya. Nah, ini menjadi A-nya. Oke, lanjut. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak saya bablas aja lanjut. Tunjukkan bahwa eksternal merupakan solusi masalah dengan syarat awal yang diberikan. Ini mau yang mana? Yang B aja biar adil. Yang tengah. Karena saya ngelihat ini panjang. Ini sama aja nanti ya. Yang 3C sama aja. Cuma lebih panjang aja ngitungnya. Oke. Udah direkam belum? Lihat dulu. Udah direkam. Tunjukkan bahwa X1 dan X2 merupakan solusi dari ini dengan syarat awal yang diberikan ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dulu. Ini teh sepertinya salah. Sebentar dulu. Saya, oke. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa apa fungsi yang B ya, yang B akan ditunjukkan, tunjukkan X1 sama dengan E pangkat 3T, X2 sama dengan 5E pangkat 3T, memenuhi ini, DX, DT, udah nggak usah pakai matrik karena itu udah vektor ya, sama A kali X. Atau ini sama aja dengan penulisan ini tuh sama aja kalau ditulis per komponen dx1 dt, dx2 dt sama dengan A-nya min 21 min 54 kali X1 X2 ditambah juga harus memenuhi ini X X0 X0 ini vektor ya karena udah ditebal X0 sama dengan 15. X0 itu apa? Artinya ini adalah X1 0 sebagai vektor X2 0 sama dengan 15. Saya buktikan dulu bahwa solusi ini memenuhi ini. Coba kita lihat. Nah, periksa sekarang. X1 0 sama dengan E pangkat 3 kali 0 ya. Dari sini. Sama dengan berapa? 1. X2 0. Masukkan ke sini. Eh, mana ini kursornya hilang. Nah, masukkan T-nya 0 ke sini. 5 kali E pangkat 3 kali 0 sama dengan 5. Nah, ini memenuhi, saya pakai panah itu ya. Nih, X101, X205 memenuhi ini. Tinggal kita tunjukkan memenuhi ini juga. Karena memenuhi persamaan diferensial tuh
memenuhi ini juga memenuhi kondisi awalnya. Gimana menunjukkan memenuhi ini? Ya hitung aja ruas kiri dan ruas kanan. Saya hitung dx1 dt, dx2 dt, itu turunkan dari sini. Turunkan ke T menjadi 3E pangkat 3T. Kemudian ini turunkan terhadap T. Apa? 5, ini 3 ya. 15E pangkat 3T. Terus di satu sini. Kemudian saya hitung juga. A kali X sama dengan, jadi saya mau menunjukkan kan memenuhi ini. A kali X sama dengan ini. Ini saya hitung tersendiri juga. -21 -54 kali X1-nya E pangkat 3T, X2-nya 5E pangkat 3T. Saya kalikan ini menjadi -2E pangkat 3T ditambah 1 kali 5E pangkat 3T. Kemudian komponen keduanya -5E pangkat 3T ditambah 4 kali 5, 20. E pangkat 3T gitu ya. Ini hanya matriks kali vektor. Sederhanakan menjadi 3E pangkat 3T, 15E pangkat 3T. Sama tuh, sama kan? Jadi, jadi dx1 dt, dx2 dt sama dengan A kali X. Atau memenuhi persamaan diferensial. Itu ya. Jadi kalau diminta menunjukkan solusi, kalian jangan cari-cari solusinya. Ini udah dikasih. Tinggal substitusikan saja memenuhi ini dan memenuhi kondisi awalnya juga. Begitu. Oke. Nomor 4. Mau yang mana? Sok silahkan pilih nomor 4. Cepetan milihnya biar efektif waktunya. Ah, nggak ada suaranya yang barusan. Najla, Najla. Atau iya, ya, Regina. Berapa? Nomor berapa? Regina. Yang A deh, Pak. Yang A. Dan sama aja semua juga. Ya, sama aja. Karena apa? Kalau mencari solusi, ya harus mencari nilai eigen, vektor eigen, buat kombinasinya. Nanti nyari konstantanya. Oke, kita cari dulu nilai eigen dari A dan vektor eigennya ya. Jadi langkahnya yang A ya. Cari nilai dan vektor, ada dua nilai-nilai dan vektor-vektor eigen dari A. Saya nggak detailkan ya untuk menyingkat waktu. Saya pakai software ngitungnya 104-1. Saya akan ngitung pakai software namanya Maple. 104-1. 104-1. Betul nggak tadi? Eh, 104-1. Nah, ini matriksnya. Saya langsung aja. Tek. Nah, keluar. Ini nilai eigennya. Yang di tengah nggak usah dibaca. Nilai eigen, ini pasangan vektornya. Ini nilai eigen, pasangan vektornya. Jadi nilai eigennya -1 dan 1. Nah, saya dapat lambda 1. Yang gede saya tulis duluan ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Lambda 2 -1.
Vektor eigennya, vektor eigennya yang satu, kita lihat lagi. Yang satu, ini vektor eigennya ini. 1,2 cuma harusnya ditulis ke bawah. Bukan 1,2 1,2. Ini 0,1. 1,2, 0,1. 1,2, vektor eigen yang kedua. Tadi berapa? Lupa lagi si kakek mah. 0,1. Gitu ya. Hmm, Oke. Jadi solusinya apa? Solusi umum adalah X gitu ya. Sama dengan C1 E pangkat lambda satu kali T kali vektor eigen satu ditambah konstanta 2 E pangkat min satu T kali vektor eigen yang kedua. Atau C1 E pangkat T kali 1,2 tambah C2 E pangkat min T kali vektor 0,1. Itu solusi umum yang memenuhi syarat awal. Kita cari C1 C2-nya. Ini saya tulis sebagai X1 X2 itu ya. Vektornya ditulis komponennya. Nah, masukkan syarat awal. Awal ya. Jadi saat T-nya 0, X1-nya sekian, X2-nya sekian. Jadi saat T sama 0, X1-nya berapa? X1-nya 3, X2-nya 2. Sedangkan saya masukkan ke sini, T-nya 0 menjadi C1, pangkat 0, 1. Tinggal ini aja. Ditambah C2, 0, 1. Kalikan satu per satu ini 3 sama dengan C1 tambah 0 C2 ya C1 aja. Kemudian yang kedua 2 C1 ditambah C2. Nah, dari sini diperoleh C2 sama dengan berapa? 2 dikurangi 2 C1. C2 sama dengan 2 dikurangi 2 C1. 2 kali 3, 6. Sama dengan min 4. Nah, dengan demikian solusi yang memenuhi syarat awal X1 X2 sama dengan C1 pangkat C1-nya udah diperoleh tadi. Sorry. 3 pangkat T. Saya masukkan ke sini ya. Nih, masukkan ke sini C1 C2-nya. Ditambah C2-nya min 4. Min 4 min T. Eh, aduh kemana itu vektornya? 1,2 dikurangi 4 min T 0,1. Udah begitu. Ini solusi yang memenuhi kondisi awal. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Belajar ya, belajar. Kalau nggak lupa-lupa. Kenapa ngitung ini dulu? Kenapa ngitung itu dulu? Nah, kalau urutannya udah kacau, nggak tahu ya, susah. Ini soal dulu buatan saya. Yang ini. Oke. Pada bidang fasa di samping, disajikan grafik X1 null line, X2 null line. Mana X1 null line? Oh, ini. Ini X1 null line ya. Karena dx1 dt 0. X1 0. Yang ini X2 0. Ya, kelihatan dari ini dx2 dt-nya 0.
Oke, dari sistem pesanan. Dari kurva C1, C2, C3, manakah yang mungkin merupakan solusi? Nah, ini kita hanya melihat dari perpotongan aja dengan null line. Pertama, kalau memotong dx1 dt, berarti x1-nya konstan karena dia 0, dx1 dt. Sorry, kalau memotong x1 null line, dx1 dt-nya 0. Kalau dx1 dt-nya 0, berarti x1-nya konstan, harus tegak. Memotong x1 null line. Ini motongnya nggak tegak. Ini salah, nggak tegak motongnya. Gitu ya. Nah, yang ini betul. Yang ini benar ya. Nah, benar. Karena ini motongnya tegak ya. Yang ini juga salah. Tapi ini mau saya cek lagi. Kalau memotong X2 null line harus horizontal. Yang ini memotong X2 null line nggak horizontal nih. Nggak boleh juga. Yang ini benar nggak? Ini saya kasih warna merah. Ini betul ya, tegak di sini datar. Harus dua-duanya seperti itu. Kalau yang C3 mah hanya memotong X1 null line, enggak, ini salah. Saya kasih warna merah. Ya, yang ini kasih merah karena salah. Yang ini, sorry. Apa itu? Eh, kasih warna merah juga. Salah. Yang ini yang betul saya kasih warna biru. Ini benar kasih warna apa biru lah. Eh, ya, Bapak mau maaf, Pak. ya. Masih kurang paham, Pak, yang maksudnya lengkung tegak yang itu. Gini, saya gambar di koordinat lain. Kalau saya punya bidang fasa X1 dan X2, katakan saya punya ini X1 null line-nya berbentuk seperti ini. Ini X1 null line. Sendiri-sendiri aja ya gambarnya X2 null line nanti. Sekarang kita lihat kurva solusinya. Kita lihat kalau X1 null line artinya pada garis ini, pada garis ini dx1 dt-nya harus 0. Kenapa? Kan memperoleh x1 null prime itu dengan membuat ini 0. Ya, x1 null prime adalah diperoleh dari dx1 dt 0. Dan ketemu persamaan garis ini nanti. Artinya apa? Ini artinya pada garis tersebut x1-nya konstan. Nah, kan kalau turunannya 0, artinya X1-nya konstan tak kan? Kalau diintegralkan, dicari anti turunannya. Sesuatu yang turunannya 0, asalnya pasti dari konstan tak. Nah, kalau X1 konstan, gambarnya haruslah tegak, betul? Ini X1-nya konstan kan? Nggak mungkin kayak gini. Kalau kayak gini kan nilai nilai X1-nya berubah-ubah dong. Lihatnya kan X1 tuh horizontal. Kalau ini X1-nya sama semua, konstan. Sampai situ dulu, paham nggak yang barusan nanya? Paham, Pak. Nah, se- tapi konstan hanya pas pada garis ini aja. Jadi kalau ada kurva solusi, misalnya kurva solusinya gini. Nah, ini salah karena di sini gradiennya nggak tegak. Perubahan X1-nya nggak nol. Nah, yang benar gimana? Harus garis singgungnya tegak. Contohnya lain, yang lain solusinya. Yang misalkan solusinya seperti ini. Gitu misalkan. Nah, ini benar. Karena apa? Di sini dia tegak. X1-nya
Tidak berubah di situ konstan. Jadi haruslah berupa garis tegak. Ingat tadi X1 konstan tuh tegak ya. Paham nggak? Jadi Paham, Pak. Terima kasih. lah, kalau kurva solusi melalui X1 null line harus tegak si kurva tuh garis singgungnya. Dengan cara sama, kalau melalui X2 null line, X2 null line tuh dx2 dt 0, artinya X2-nya harus konstan. X2-nya konstan berarti mendatar. Nah, kalau memotong X2 null line kayak yang ini memotong X2 null line harus datar. Memotong X1 null line harus tegak. Yang ini enggak, lihat yang C3. Memotong X1 null line, ini apaan gitu ya? Enggak tegak nih garis singgungnya. Yang ini juga yang C2, enggak tegak ke. Yang ini mungkin kelihatan agak datar, kalau datar benar. Tapi yang di sininya enggak tegak. Nah, berarti enggak memenuhi. Begitu. Udah paham, Regina? Paham, Pak. Terima kasih. Lanjut lagi. Nomor 6. Oh, ini soal buatan saya juga. Tapi zaman sudah beberapa tahun lalu. Hmm, Gini. Pada bidang fasa, kembali X1, X2 itu bidang fasa. Di samping V1 dan V2 ada vektor-vektor eigen dari matriks A. Ini V1 dan V2 ya ini. Saya bukan garis ini bukan vektor eigen ya, kumpulan semua vektor eigen. Vektor eigennya ini dan semua kelipatannya, kelipatan positif negatif. V1 dan V2. Kita nggak tahu mana yang dominan, tapi biarin aja. Dari kurva V1, V2, 3, mana yang mungkin merupakan solusi ini? Ingat, kalau kurva solusi itu tidak boleh memotong vektor eigen. Jadi yang ini bukan nih. Nggak boleh. Kurva solusi tidak boleh memotong vektor. Ah, tulisannya posisinya kagok di sini. Memotong, ah, tidak boleh memotong vektor eigen yang manapun ya. Kenapa nggak boleh memotongnya? Lihat di video rekaman saya. Nah, ini memotong. Yang ini yang C3. Oke, yang C3. Oke ya. Yang C1. Oke, nggak memotong. Jadi yang betul C1 dan C3. Boleh, itu nggak ada masalah. C2 nggak boleh. Ya, memotong. Mendekati vektor eigen yang mananya kita nggak tahu karena nggak dibilang yang dominan yang mana. Begitu ya. Lanjut lagi. Panjang sekali, ampun. Terakhir ini panjang. Nomor 8. Panjang juga sama dengan nomor 7. Nomor 9. Sama dengan 8. Cuma beda koefisien aja. Saya bahas nomor 8 dulu aja ya. Nomor nomor 7 nanti ya dengan nomor 8 langkahnya sama aja. Sama ya. Cuma nomor 8 nggak disuruh ngegambar. Atau disuruh, nggak tahu. Nomor 8 dulu aja. Kita masih baru jam. Masih lama ya. Oke, nomor nomor ini dulu saya. Nomor 8 dulu.
Atau nggak jadilah nomor 7 dulu karena waktu kita masih 1 jam ya sampai jam 3. Hei, masih sempat dua-duanya. Ini biasanya soal C2 nih. C2 buatan Pak Oki. Hmm, oke, mana, 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 mana. Masuk sini. Sambil saya nanya-nanya kalau ini ya. Ini ada berapa soal? Satu, dua, tiga, empat, 5 soal. A-nya ada 5. Kita kerjakan yang soal ke 1 aja dulu ya. Yang ini aja. Ini soal A, ini A-nya yang B, ini soal C, D, E, itu dan seterusnya ya. Ada 5 soal. Oke, saya jawab yang A aja dulu. Sama aja kan semuanya juga. Tentukan nilai dan vektor eigen dari A. Mau didetailkan atau udah paham cara ngitungnya? Kalau nggak ada yang jawab, saya langsung pakai software. Boleh Pak detailin Pak. Detailin, capek atuh. Kalau detailin, saya pause dulu. Siapkan. Pokoknya yang diem aja rugi, ujian nggak bisa. Ngitung nilai eigen. Jadi, saya bentuk ini. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Sama aja dengan determinan dari matriks min 3 min lambda 1 2 min 2 min lambda sama 0. Coba hitung cari lambdanya. Wah, sampai mana ya? Oh, sampai Maple tadi. Saya ulang ya. Saya ulang. Nah, tadi ini sudah dihitung sama Regina. Vektor eigen satunya ini saya ulang karena tadi rekamannya sempat ke stop. Selanjutnya saya hitung saja pakai Maple ya. Kita hitung V2-nya. Sekaligus ngecek ini. Pakai software Maple, saya bikin nih matriksnya ini tadi. Kalau pakai Maple tinggal tulis eigenvectors dari A. Maka ini, vektor eigennya min 1 sama min 4. Yang koma kedua nggak usah dilihat, vektor eigennya ini. Nah, jadi kalau dilihat lagi di sini, nilai eigen ini, vektornya ini. Kenapa ada S? Kalau di Maple-nya kan tadi nggak ada 1, 2, karena semua kelipatan vektor eigen, ya juga vektor eigen dia. Yang kedua ini tadi vektor eigennya dengan semua kelipatannya, tetapi nggak boleh S-nya 0, karena 0, 0 bukan vektor eigen. Vektor 0, 0. Oke, begitu. Solusi tinggal salin aja. C1 E pangkat lambda 1T. Ini lambda satunya. Kali vektor eigen 1 tambah C2 E pangkat lambda 2T. Ini lambda 2T kali vektor 2. Nah, vektornya di sini kenapa nggak dimasukkan S-nya? Karena cukup ngambil satu vektor aja masing-masing dari sini ke sini. Jadi ini nggak harus 1, 2. Boleh kelipatannya. Misalnya ini 5, 10 boleh. Min, min 1, min 2 boleh ya. Pokoknya semua kelipatan ini aja. Demikian juga yang ini boleh semua kelipatannya. Kemudian yang C. Sketsakan X1 null klein, X2 null klein, dan titik kesetimbangannya. Nah, kita hitung X1 null klein dan X2 null klein. X1 null klein berarti dx1 dt-nya nanti dibuat 0, dx2 dt-nya dibuat 0. Saya tulis dulu persamaan diferensialnya supaya kelihatan mana dx1 dt dan mana dx2 dt. Jadi ini persamaan diferensialnya selalu sama A kali X. A-nya ngambil dari soalnya tadi ini.
Oke, kalikan aja ruas kanannya, maka diperoleh yang baris satu ini sama dengan ini. Baris duanya ini, kalikan vektor ini, hasilnya ini. Nah, dua-duanya kita buat nol. Ini X1 nol klien, DX1 DT-nya nol. X2 nol klien, DX2 DT-nya nol. Hitung, ketemu persamaan ini. Hitung, ketemu persamaan ini. Kita gambar di bidang fasa. Jadi bidang X1 dengan X2. Ya gambar aja ini. Yang ini X2 sama X1 tuh kayak Y sama dengan X yang hijau. Yang ini Y sama 3X yang biru. Begitu ya. Lanjut lagi. Aduh, udah capek. Oh, titik keseimbangan. Titik keseimbangan tuh yang memenuhi dua-duanya. Titik keseimbangannya saya kasih warna merah ini. Titik potongnya. Selalu 0, 0 kalau di yang bab 10 ini pembahasannya. Jadi titik kesetimbangan itu 0,0 ya. Titiknya. X1-nya 0, X2-nya 0. Lanjut lagi. Sketsakan kelipatan vektor-vektor eigennya pada bidang fasa. Oke, kita lihat. Gambar lagi vektor eigennya. Eh, sumbunya positif. Bukan positif. Hitam. Vektor eigennya saya gambar coklat. Ini. Vektor 1, 2 dan min 1, 1. 1, 2 dulu. X-nya 1, Y-nya 2. Ini vektor 1, 2. Nah, itu ya. Dengan semua kelipatannya, jadi tinggal tarik garis saja. Garis. Tapi 0, 0 nggak termasuk. Nah, itu ya. Itu kumpulan dari vektor eigen yang pertama. Kemudian vektor eigen yang kedua, min 1, 1. Oke, kita gambar lagi. Min 1, 1. Di sini ya, min 1, 1. Vektornya ke sana. Nah, min 1, 1. Semua kelipatannya gambar. Gitu. Tuh, selesai eh, yang D. Sebentar, saya pause dulu. Udah habis suara saya. Nah, untuk supaya gambarnya bagus, saya akan gambar di GeoGebra. Pertanyaan C. Skets, sebentar. Ya, sketsakan X1 null client dan X2 null client. Tadi udah kita hitung X1 null client-nya ini. Jadi kita gambar aja ini. Sumbu, sumbu horizontalnya sebagai X, sumbu vertikalnya Y. Y 3X. Ini. Y sama 3X. Ini X1 null client nih. X1 nol. Diperoleh dari X2 3X1. Ini X2. Kemudian satunya lagi ini X2 null client, X2 sama dengan X1. Atau digambar di GeoGebra Y sama X gitu ya. Nah, yang ini X2 nol. Kemudian vektor eigennya ditanya itu di yang D. Sketsakan semua kelipatan vektor eigennya. Nah, vektor eigennya itu yang ke satu dulu, 1, 2. Saya gambar di sini 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi ini, titik ini. Coklat. Nah, itu vektornya. Sama semua kelipatannya. Tinggal tarik aja dari 0, 0, garis ini. Tarik terus ke atas ke bawah ya. Jadi garis yang coklat ini termasuk ke arah bawah. Tentunya di 0, 0 dibolongin ini.
Karena 00 nggak boleh sebagai vektor eigen. Satu lagi, saya tadi vektornya min satu satu. Kita gambar min satu satu. Ini, min satu satu. Berarti titik ini gambar vektornya. Dan semua kelipatannya. Itu ya. Sampai situ. Regina paham tidak? Tanya Regina. Terus pertanyaan berikutnya, sketsakan beberapa kurva solusi X1, X2 untuk berbagai kondisi awal. Kita lihat dulu, ini saya crop lagi solusinya. Nah, gambarkan kurva solusinya. Solusinya ini. Kita lihat, yang dominan adalah, artinya kalau T-nya besar, dia mendekati salah satu. Kalau T-nya besar, ini lebih cepat nol. Berarti yang ini yang dominan. Jadi nanti kurva-kurva solusinya akan mendekati vektor ini atau sejajar ini. Dan kedua, lambdanya negatif dua-duanya. Berarti dia not dan semua solusinya menuju titik 00. Nah, kita gambarnya karena solusi itu nggak boleh memotong vektor eigen, nggak boleh memotong yang coklat. Jadi kita gambar di 4 bagian yang coklat ini. Dua garis coklat ini memisah bidang menjadi yang atas sini, bawahnya, yang sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, kita gambar. Saya ambil. Mau mulai dari mana? Mau mulai dari sini? Boleh. Nah, harus menuju 00, mendekati vektor eigen yang 1, 2 ini. Jadi saya nggak mungkin gini. Nanti nggak sejajar. Kalau nanti pengen sejajar dengan 2, 2, nanti jadi menjauh lagi ke sini ya. Oke, jadi dia harus memotong yang biru dulu. Dari sini memotong X20 Klein. Berarti X2-nya konstan, berarti harus datar motongnya. Nah, ini. Dan mendekati 00. Ini, aduh saya nggak pintar. Ini harusnya datar gitu di sini nih. Gimana ya? Ah, nggak pintar. Ya, kemudian menuju ke 0 sana. Nggak boleh motong yang coklat. Dan di sini harus datar. Gitu ya. Kalau mulainya dari titik lain, dari sini. Gitu ya. Nah, nggak mungkin ke sini. Nanti ini mah dekat dengan vektor eigen yang ini dong. Dia harus ke arah sini. Nah, jadi dari titik ini harus, oh, nanti supaya gambar saya nggak terlalu jelek, saya bikin deket yang biru aja dari titik sini ya. Pokoknya di area yang di antara coklat ini. Nah, dia akan mendekati vektor yang ini atau sejajar ini. Kalau memotong X10 Klein harus tegak. Nah, ini motongnya harus tegak gitu. Aduh, nggak pintar ya. Harus motong tegak dan mendekati vektor eigen yang dominan dan menuju titik 00 gitu. Jadi set ke sini. Dan ini potongannya harus tegak. Kalau nggak pinter gambar, gambar aja ini garis singgungnya bahwa ini menyatakan kalian pengennya nggak gambar tegak gitu. Memotong X10 Klein. Kalau dari sini, supaya bagus jangan dari situ, susah nanti gambarnya. Kalau dari sini, harus mendekati atau sejajar vektor ini. Eigen yang dominan, yang ini 1, 2. Nah, memotong X20 Klein. X2-nya harus konstan. Harus memotong mendatar. Memotong X20 Klein harus datar. Kayak ini tadi, memotong X20 Klein datar.
menuju 00. Ah, gitu ya. Nah, di sini ditegaskan ini datar gitu ya. Kalau di bawah, mulainya di bawah sini kembali memotong X10 prime harus tegak dan akhirnya mendekati vektor yang ini, yang dominan yang ini. Tegak motongnya. Aduh, gimana ya? Pokoknya eh, di sini tegak. Nggak boleh motong yang coklat ya. Hijau nggak boleh motong coklat. Kurva solusi nggak boleh memotong vektor eigen karena vektor eigen juga solusi. Begitu, ya. Paham nggak Regina? Iya, Pak. Ya, teh paham nggak? Paham, Pak. Mas Titi, paham tidak? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, kalau kalian gambarnya dari yang lain juga boleh ya. Dari sini gitu. Cuma saya nggak pinter gambarnya. Nanti di situ harus mendatar, kemudian mendekati nol gitu. Kalau pakai software sih gampang. Cukup 4 biji aja untuk 4 titik yang dipisahkan oleh kedua vektor eigen ini. Oke. Selanjutnya pertanyaannya apa lagi? Tentukan jenis titik kesetimbangannya, lihat lambdanya aja. Kesetimbangannya, titik kesetimbangan bersifat menarik dua-duanya. Lambdanya dua-duanya negatif, jadi nol. Gitu ya. Dan kalau dua-duanya negatif, stabil, global. Semua solusinya menuju ke nol nol. Hmm. Sekarang solusi jika ini X1-nya awalnya 2, X2-nya 3. X1-nya 2, X2-nya 3. 2,3. Saya pakai merah. 2,3 yang awalnya di sini nih ya. 2,3. X1-nya 2, X2-nya 3. Jadi X1 nolnya 2, X2 awalnya 3 gitu ya. Nah, itu yang merah. Ya, kurvanya kalau udah di sini seperti yang hijau ini aja, cuma bagian sini aja. Jangan memotong yang coklat ya. Jadi kalau di sini ya udah dia mendekat aja gitu. Mendekat terus ke yang coklat dan menuju nol gitu ya. Ah, kalau digedein mah gitu tuh. Dia menuju ke nol nol gitu ya. Lagi seakan oh, sketsa solusi jika sketsa grafik. Oh, sekarang masing-masingnya ini minta masing-masingnya untuk X1, X2 yang memenuhi kondisi awal di G. Jadi itu permintaannya adalah menggambar terhadap grafik ini T, menggambar X1 dulu, menggambar X1 ini X1. Yang merah ya. Jadi awalnya X1-nya 2. 1, 2. Awalnya di titik ini X1-nya. Kemudian kita lihat arah horizontal. Dia ke kiri terus menuju nol. Berarti turun terus. Lihatnya horizontal ya kalau X1. Arah horizontal, grafik merah ini, turun menuju nol. Udah turun menuju nol. Itu yang X1.
Yang X2 saya pakai merah, jadi sumbunya ini X2. Yang X2 lihatnya vertikal, mulainya di tiga itu. Dan vertikal menurun terus menuju nol juga. Menurun terus menuju nol. Ini yang X2. Ya, sudah selesai itu keseluruhan, hampir keseluruhan bab 10. Sorry, belum direkam, diulang. Nah, saya tambah soal nomor 7 supaya nanti soal nomor 8 saya nggak akan bahas. Di soal nomor 8 terakhir ada suruh ngitung ini. Ya, tapi gajah A, gajah B gitu ya kalau di nomor 8. Ini sekarang saya tambahkan mau ngitung limit X1 per X2. Nah, saya tuliskan dulu X1, X2-nya. Kita lihat lagi ke solusi umumnya ini. X1-nya itu kalikan aja ini semua yang paling atas. Ini paling atas jadi ini. Yang bawahnya C1 E min T kali 2 ditambah C2 E min 4T kali 1. Oke, bagi. Nah, mau dilihat limitnya berapa. Gimana caranya, Profesor? Oke, diulangi karena tadi rekamannya tempat terhenti. Nah, ngitung limit ini, saya bagi dengan ini semua. Atas bawah dibagi 1 per E min T. Supaya ini hilang, tujuan saya tuh. Ini hilang, E pangkat min T-nya. Yang ini E min 4T dibagi E min T. Salah ya saya ngitung. Jadi E min 4T dibagi E min T itu sama dengan E min 4T kali E pangkat T. Jadi E pangkat min 3T. Yang ini juga nanti min 3T. Tapi kebetulan limitnya T menuju tak hingga itu ini 0, ini 0. Ini tinggal ini setengah. Nah, ini menyatakan apa? Untuk T yang besar sekali, X1 banding X2 itu setengah. Artinya apa? X2 sama dengan 2X1. Artinya populasi makhluk yang kedua jumlahnya 2 kali dari populasi makhluk yang ke satu. Ya ini misalkan gajah, ini musang, ya gajah jumlahnya 2 kali musang gitu. Ya. Nah itu akan ditanyakan di nomor selanjutnya. Kalau dilihat dari vektor eigennya ini, mendekati ini. Kita lihat vektor eigen ini itu nilai kalau X2-nya 2, X1-nya 1. Tadi ini vektor 1, 2. Jadi yang X2 itu 2X1. Terlihat juga lewat hitungan limit ini. Nah, begitulah ceritanya sangat panjang. Untuk dua nomor berikutnya kalian kerjakan sendiri karena sama dengan nomor 7 atau sebagian dari nomor 7 saja. Dan ini mengakhiri tutorial terakhir.